Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Swandi akan memenuhi tugas mid semester pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam oleh dosen Dr. Muammar Ashkur MA, Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2025. Adapun judul makalah presentasi kami yaitu Pendidikan Agama Islam, Sorotan dan Berbagai Kritik Terhadap Pengembangan Kurikulum PAI oleh kelompok 3. Latar belakang, pendidikan agama Islam memainkan peran sentral dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, berfungsi sebagai fondasi utama dalam pembentukan moral dan karakter siswa. PAI tidak hanya fokus pada aspek kognitif keagamaan, tetapi juga bertujuan mengembangkan akhlak mulia sebagai bagian dari kecerdasan holistik yang mencakup dimensi intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam konteks ini, nilai-nilai agama menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan moral peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana posisi dan peran pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua, apa saja sorotan dan kritik utama terhadap pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. 3. Apa faktor penyebab ketidaksesuaian antara tujuan kurikulum PAI dan implementasinya di lapangan. Pembahasan. Yang pertama, posisi dan peran pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama Islam memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Keberadaan PAI bukan sekedar pelengkap dalam kurikulum, melainkan menjadi bagian inti dari upaya membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan aspek ritual ibadah, tetapi juga nilai-nilai moral universal yang relevan dengan kehidupan sosial, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, keadilan, dan kepedulian sosial. Pemerintah juga menegaskan pentingnya PAI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang menyatakan bahwa pendidikan agama bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan ini selaras dengan visi pendidikan nasional yang tidak hanya menekankan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi juga pembentukan karakter yang berakar pada nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, integrasi antara ilmu dan agama menjadi satu kesatuan penting dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. 2. Sorotan dan kritik terhadap pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Meskipun memiliki posisi penting, kurikulum PAI saat ini tidak lepas dari berbagai sorotan dan kritik baik dari akademisi, praktisi pendidikan maupun masyarakat. Kritik utama yang sering muncul adalah 1. Kurikulum PAI dianggap lebih fokus pada aspek hafalan dan penguasaan materi secara kognitif daripada pendekatan aplikatif yang menyentuh kehidupan nyata siswa. 2. Kurangnya integrasi antara kurikulum PAI dengan isu-isu kontemporer seperti lingkungan hidup, teknologi, digital, dan keadilan sosial. 3. Ketimpangan dalam implementasi kurikulum antara sekolah di daerah, perkotaan, dan pedesaan yang juga menjadi persoalan yang belum terselesaikan. 4.
banyak materi PAI belum disesuaikan dengan kebutuhan zaman, termasuk isu-isu kontemporer seperti moderasi beragama, literasi digital, perubahan sosial, dan nilai-nilai multikulturalisme. Yang kelima, pembelajaran PAI masih didominasi oleh metode ceramah tradisional yang cenderung sehingga kurang mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik. Yang keenam, selain itu kurang optimalnya penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI sehingga menjadi penghambat efektivitas proses belajar. Yang ketiga, faktor penyebab ketidaksesuaian antara tujuan kurikulum PAI dan implementasinya di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia, terutama kurangnya pelatihan yang memadai bagi guru PAI, minimnya pelatihan yang relevan juga berdampak pada kurangnya inovasi dalam metode pengajaran di kelas. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan serius dalam optimalisasi pembelajaran PAI. Ketidaksesuaian lingkungan sosial dan keluarga menjadi salah satu tantangan serius dalam implementasi nilai-nilai PAI. Desain kurikulum PAI yang kurang fleksibel menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi pembelajaran yang kontekstual. Itulah hasil pemaparan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.